Shalom saudara-saudara semuanya. Pada tahun 1940-an, ada seorang dokter dari Skotlandia yang bernama A.J. Cronin. Karena mengalami sakit kronis di ususnya, maka Cronin terpaksa berhenti dari praktek medisnya. Lalu ia memutuskan untuk menjadi seorang penulis novel. Namun demikian, itu tidak berjalan mulus bagi dia. Ketika dia memulai menulis novel setengah jalan, ia merasa kecewa dan patah semangat dengan novel yang sedang ia tulis itu. Sehingga di dalam keputusasaannya itu, ia membuang naskahnya itu ke tempat sampah. Nah, dalam keadaan sangat putus asa, saudara-saudara sekalian, Cronin berjalan-jalan di Highland, Skotlandia. Waktu ia berjalan-jalan itu, Cronin melihat ada seorang pria sedang mencangkuli rawa. Melihat hal itu, Cronin bertanya kepada pria itu, "Bapak, apa yang sedang Anda lakukan?" Lalu pria itu menjawab bahwa ia sedang mencoba mengeringkan tanah yang ada atau lumpur yang ada di rawa itu untuk dijadikan padang rumput. Kata pria itu, "Sudah dari dulu ayah saya menggali rawa ini, mencangkul rawa ini. Tetapi ia tidak pernah bisa menjadikannya ini padang rumput. Namun demikian kami tahu bahwa hanya dengan mencangkul dan mencangkul saja rawa ini bisa dijadikan padang rumput. Karena itu saya terus mencangkulnya." Nah, mendengar jawaban dari pria itu, Cronin merasa tertegur dan bahkan termotivasi kembali untuk mulai menulis novel kembali. Cronin segera pulang, dia mengambil naskahnya dari tempat sampah dan menyelesaikannya sampai akhir. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, novel yang ditulisnya itu, Ethel Castle, terjual sebanyak 3 juta kopi. Cronin meninggalkan praktik medisnya dan dia menjadi penulis terkenal di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terkadang kita juga kerap merasa terjebak dalam situasi yang membutuhkan kesabaran dan juga ketekunan di dalam hidup kita. Apakah kita bersedia untuk terus mencangkul rawa-rawa hidup kita? Apapun bentuk rawanya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jawabnya jelas, kita harus bersedia. Karena seperti dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 di bagian akhir, bahwa setiap kita dipanggil untuk terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap bertekun di dalam perlombaan, di dalam panggilan kita, di dalam hidup kita? Ibrani 12 ayat 2 berkata bahwa caranya adalah dengan mata kita, mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan Kristus sebagai teladan kita, mari teruslah mencangkul, teruslah bertekun untuk setiap panggilan kita, untuk rawa-rawa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena seperti dikatakan Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.